Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5, Bapak Kepala BPJT, Pak Profesor dan seluruh jajaran, serta rekan-rekan yang hadir, para jajaran manajemen Badan Usaha Jalan Tol. Saya mulai dari yang agak strategis, Pak Ketua, terutama terkait dengan kebijakan, yaitu kebijakan kita dalam menetapkan ruas jalan tol. Karena jalan tol ini sebetulnya masuk pada kategori infrastruktur perekonomian atau infrastruktur bisnis ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah infrastruktur dasar. Artinya jalan umum non berbayar. Tapi melihat presentasi dari yang disampaikan tadi bahwa begitu cepatnya pertumbuhan jalan tol kita, ini artinya ada komersialisasi pelayanan dasar, karena akses itu orang bisa lewat gitu ya, dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah pelayanan dasar dari negara, jangan dibisniskan. Nah, oleh karena itu memang perlu hati-hati di dalam menetapkan ruas-ruas yang akan dijadikan sebagai jalan tol berbayar ini. Rakyat kita sudah bayar pajak, begitu beli mobil dia bayar pajak, bahan bakar bayar pajak. Nah, pajak ini kan diharapkan untuk membangun jalan. Tapi kalau kita sudah bayar pajak, tapi kita bayar lagi jalannya, lalu pajak kita yang kemarin itu untuk apa gitu? Pelayanan dasar oleh negara ini. Nah, ini perlu hati-hati supaya kita bisa membedakan mana ruas yang memang yang dibutuhkan adalah pelayanan dasar atau untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi gitu, infrastruktur perekonomian. Saya kira ini perlu kita dalami nanti ya, supaya jangan ruas-ruas atau jalur-jalur basah dalam tanda petik ini kemudian semuanya dijadikan jalan tol yang akhirnya semuanya dibayar oleh masyarakat. Padahal di situ adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik gitu. Karenanya saya, Pak BPJT, berharap di kampung saya di Lombok, di NTB itu tidak perlu dibangun jalan tol. Yang kami butuhkan adalah jalan umum sekelas jalan tol speknya, tapi tidak perlu berbayar. Karena kalau jalan tol berarti kita sudah bayar pajak, bayar lagi jalannya begitu ya. Jadi yang kita inginkan adalah jalan umum yang kualitasnya seperti jalan tol dan tidak perlu bayar karena kita sudah bayar pajak gitu ya. Kecuali pajaknya digunakan untuk hidup mewah para pejabat kita. Nah, yang kedua masuk ke aspek yang agak teknis ini ya, karena saya berangkat dari laporan Kementerian Perhubungan, salah satu ruas jalan tol kita di Cikopo Palimanan, tol Cipali ini dinobatkan sebagai jalan tol dengan fatalitas tertinggi di dunia, tingkat kecelakaannya. Jadi satu orang korban meninggal itu per kilometer. Ya. Setelah diteliti, faktornya bukan karena spek jalannya yang jelek ya, dan itu relatif jalannya cukup bagus, fasilitas memadai, tetapi karena ada gap kecepatan antar kendaraan yang bisa sampai di atas 100 km per jam. Ada kendaraan umum, kendaraan pribadi bisa dengan 150 km per jam, tapi kendaraan barang, kendaraan tronton hanya 40 km per jam. Dengan perbedaan kecepatan yang sangat jauh ini menyebabkan rawan terjadi kecelakaan. Ya, oleh karena itu memang pengawasan ini perlu dilakukan supaya jalan tol kita ini tidak saja cepat ya pelayanannya, tapi juga yang paling penting itu aman gitu ya. Jangan sampai seperti beberapa waktu lalu ya, pebulu tangkis kita Sabda Perkasa ini menjadi korban kecelakaan di tol Pemalang. Ya. Ya, karena bisa jadi ada keluarga kita atau bahkan kita sendiri menjadi korban kalau ini tidak kita perhatikan. Jadi standar pelayanan minimum ini harus ketat diberlakukan. Berikutnya mengenai pengalihan kepada teknologi non tunai nirsentuh ya, atau multilane free flow. Saya kira ini bagus ya, tapi juga perlu dihitung karena pembangunan infrastruktur jalan tol ini selain untuk stimulus perekonomian juga meningkatkan lapangan kerja. Nah, maksud saya ketika ada perubahan beberapa pelayanan dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin,
Ini harus dihitung betul. Jangan sampai kita tiba-tiba PHK gitu ya. Ya, bahkan kalau perlu punya perencanaan sampai tenaga kerja yang nanti akan diberhentikan karena diganti dengan mesin ini juga mereka punya pekerjaan yang baru. Ya, ini sisi kemanusiaan yang harus kita perhatikan. Ya, jangan semua tiba-tiba diganti mesin karena kita butuh pelayanan lebih baik, tetapi sisi kemanusiaannya juga tidak kita perhatikan. Ya, karena itu juga kontraproduktif dengan target pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Ya, ini menjadi catatan saya. Terakhir nih Pak Ketua, saya kira ini yang tadi menjadi isu utama. Saya setuju kita bentuk panja atau pansus, karena dua hal yang sangat mendasar ya, yang perlu kita dalami selama ini dan kita tidak bisa melakukan pengawasan secara efektif. Yang pertama adalah proses pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan konstruksi jalan tol. Ya, mulai dari harganya, kemudian juga mekanismenya, karena sering tumpang tindih. Ya, ada investor gitu ya, karena ini KPBU, walaupun di situ juga badan usahanya sebagian besarnya dari pemerintah, ada PMN, ada pinjaman luar negeri sebagai owner, tapi juga sebagai pelaksana. Bahkan subnya ini jeruk makan jeruk gitu. Nah, ini harus kita dalami, karena saya setuju kita buat pansus atau panja nanti pilihannya mana yang lebih efektif dalam rangka pengawasan untuk mengantisipasi agar masalah-masalah ini tidak sampai ke ranah hukum gitu ya. Jadi kita maksimalkan fungsi pengawasan DPR ya, supaya target pembangunan ini tercapai dengan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan atau peluang-peluang terjadinya kerugian negara ya, tanpa ada dampak hukum gitu ya. Kan ini fungsi pengawasan kita kalau efektif. Tapi kalau fungsi pengawasan DPR tidak efektif, ya panja atau pansus yang kita buat mungkin hanya wacana, ya pada akhirnya justru menyelamatkan keuangan negara tidak tercapai, tetapi justru berdampak pada proses hukum. Saya kira ini perlu kita tindak lanjut serius. Itu aspek yang pertama. Yang kedua, dalam laporan BPK ada 6 BUMN karya kita dalam posisi hutang yang sangat besar ya. Walaupun sudah disuntik dengan PMN. Karena ada penugasan untuk membangun jalan tol. Begitu terbangun, kemudian beberapa ruas ini ditawarkan kepada pihak swasta dengan divestasi. Tapi kalau kita lihat polanya, ini sepertinya ada kesengajaan, karena ini perlu kita dalami oleh pansus maupun panja. Begitu ada ruas yang sebenarnya tidak untung, gitu, punya risiko, udah BUMN disuruh maju dulu. Gitu. Kalau rugi ya itu negara nanggung. Tapi begitu mulai untung, nah ini para investor sudah antri nih gitu. Ini kan kasarnya, oh ini ada investasi peluang yang berisiko tinggi nih, coba Anda maju dulu. Kalau aman baru saya ambil alih. Kalau berisiko ya sudah saya tidak akan maju. Nah, ini kalau kita baca polanya, bisa kelihatan puzzle-nya seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk membuktikan apakah benar atau tidaknya dugaan ini perlu pansus dan panja. Agar target kita, infrastruktur terpenuhi, perekonomian kita tumbuh dengan jalan tol, karena ini adalah urat nadi perekonomian, tetapi juga meminimalisir kerugian negara. Karena beban hutang beberapa BUMN karya ini juga sangat besar, ya, bahkan beberapa diantaranya ini sudah sampai pada harus rawat inap begitu ya, dalam penanganan keuangannya, karena ada penugasan. Begitu untung dijual gitu ya, tapi begitu rugi ya sudah risiko. Ini kan kayak sengaja ya disuruh jadi kelinci percobaan BUMN kita ini gitu ya. Mungkin itu Pak Ketua, saya sangat setuju kita bentuk pansus atau panja nanti mana yang efektif ya, supaya kita bisa lebih mendalami untuk tercapainya target kita. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.